Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke, siap. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Sekarang kita baca Al-Quran ya, surat At-Takasur, satu surat saja. Anak-anak yang sudah membacakan surat pendek, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Amin. Baik, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Kelas IPA 3 hari ini apakah masuk semua? Silakan ke sekretaris. Ada yang tidak masuk 3 orang hari ini, ada Farah Alta, ada Raindra Putra, terus ada Raina Ada. Oke, jadi ada 3 orang. Oke, ya. Baik, kita lanjut. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelum kita membahas materi tersebut, materi yang kemarin masih ingat anak-anak? Masih. Materi apa yang kemarin? Ekonomi dalam Islam. Tentang jual beli ya. Oke ya. Ada yang tahu jual beli itu apa? Tahu. Oke, coba Nadia. Nadia, jual beli itu apa? Oke, pengertian jual beli dalam syariat agama Islam adalah kesepakatan untuk tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Oke, sudah jelas ya anak ya? Jelas. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut materi yang sekarang. Materi yang sekarang adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk materi ini Bapak akan melaksanakan secara diskusi. Alhamdulillah Bapak sudah membagi diskusinya dengan 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang. Untuk kelompok 1 ini membahas tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Dan juga dilanjutkan dengan dalilnya, terus sama sebab manusia patuh dan hormat kepada orang tua. Paham ya? Patuh kepada orang tua dilanjutkan dengan etika kepada kedua orang tua dan juga hikmahnya hormat dan patuh kepada orang tua. Kelompok 2 sudah jelas? Jelas. Jelas. Untuk kelompok 3
Kelompok 3 nanti membahas tentang pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Terus juga dalil Al-Quran dan hadisnya. Terus sebab-sebab manusia patuh dan hormat kepada guru. Gimana kelompok 3 sudah jelas? Nah, untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Kelompok 4 ini hanya membahas tentang hikmahnya. Hikmah, hormat dan patuh terhadap guru. Jelas? Jelas. Nah, baik, kalau sudah jelas, dipersilakan untuk kelompok 1 maju ke depan, perwakilan saja, 2 orang saja. Silakan dari kelompok 4 mendiskusikan hasil hikmahnya. Silakan. Iya. Ternyata hikmah kita hormat sama yang patuh terhadap guru, kita mudah tahu dalam menerima pelajaran. Berarti bagus banget nih kalau misalkan kita belajar ya buat menghormatin guru. Siapa tahu kan pelajarannya bisa nempel ke dalam pikiran kita sama hati kita nggak sih? Iya. Ada lagi deh yang kita bahas doanya. Iya benar banget. Masih ada lagi? Ilmunya juga lebih bermanfaat. Silakan. Ya, silakan. Dan ada lagi nih teman-teman, hikmah kita yang hormat dan patuh terhadap guru ternyata bisa menjadikan ilmu bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab termasuk kelompok manusia yang Allah angkat derajatnya. Wih, keren banget ya. Mantap banget ya sih hikmahnya ya. Kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 mendiskusikan dari materinya. Silakan. Ya teman-teman, kita kan dapat materi itu kan pengertian dari sama sebab dan hormat itu. Iya. Nah ini kita dapat yang soal pengertiannya ya. Pengertian itu kan buat guru itu kan kayak sekarang ada guru, panggil guru. Nah, itu kan contohnya itu buat sikap memuliakan kehidupan guru kan. Nah, soalnya itu juga kan gara-gara guru juga punya jasa kita, yaitu menjadi pendapat sama ikhlas. Kalau yang lain ada gimana? Mungkin pendapat saya sebaiknya pembagian ini dibagi di 3 kelompok karena kita ada 3 poin materi yang mau kita dapetin. Mungkin kita bisa dari kelompok ini kita dibagi 2 orang buat ada yang ngebahas pengertian, dalil dan juga sebagai kenapa kita itu harus hormat sama guru. Oh jadi biar semuanya bagian kerja kita bagi-bagi aja gitu kali ya. Mungkin kan saya kan belum pengertian tuh mungkin bisa dibantu buat yang ada sama sebab. Kita saya cari dalil. Kau cari sebab ya. Kelompok 2 mendiskusikan materinya. Silakan. Tadi kita dapat apa? Etika, tata cara, sama hikmah. Ini kan di sini kan ada banyak ya, jadi bagi-bagi aja. Ini 3 orang ini ada ngasih hikmah, terus nanti kasih ke aku. Terus kita bikin yang etika, yang 3 orang ini bikin yang tata cara, habis itu kasih ke aku, nanti aku bikin PPT-nya. Oke baik. Dari kelompok 1, apakah ada yang bisa dibantu atau ada kendala, ada kesulitan? Tidak ada. Materinya juga ada di buku. Bisa lihat. Oke, ya silakan dilanjut. Oke. Teman-teman ini siapa yang mau maju ke depan? Kayaknya aku sama Nisa aja deh nanti yang bersih. Kamu juga bisa baca Quran. Ya udah nggak apa. Biar aku baca artinya, dia baca Arabnya. Dari kelompok 1. Oke, jadi kali ini kami akan membahas materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh dapat diartikan berbakti. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Selanjutnya ada dalil perintah hormat kepada kedua orang tua. Yang pertama itu Allah memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra surat ke-3
ke-17 ayat 23. Selanjutnya perintah untuk rendah hati dan mendoakan orang tua. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 24. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kebaikan paling utama. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah. Itu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, hormat dan patuh kepada ibu lebih diutamakan. Itu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya akan menyebutkan sebab manusia hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, orang tua menjadi sebab adanya anak. Lalu orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas. Yang ketiga, orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. Yang keempat, orang tua telah memberikan bekal kehidupan terbaik. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok kita. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Silakan yang bertanya. Saya ingin bertanya, gimana sih bunyi dalil dari Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 beserta artinya? Oke, silakan dijawab dari kelompok 1. Baik, jadi bunyi dari dalil Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 23 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma awfi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Shadaqallahul azim. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 1 sudah selesai mempresentasikannya. Tadi yang bertanya dan menjawab itu memang sudah benar ya, dalilnya sudah disebutkan, jadi sudah pas, sudah benar. Oke, paham ya? Oke. Silakan kembali ke tempat. Lanjut dengan kelompok 3. Kelompok 3 silakan 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Valid Firis Masargara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ira Marsyad. Dan kami dari perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang pengertian, dalil, serta sebab-sebab kenapa murid itu harus patuh terhadap guru. Yang pertama itu akan saya bacakan. Dari Ibu Abu Khairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedudukanku bagi kalian seperti seorang ayah bagi anaknya. Aku akan mengajari kalian jika kalian ingin buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Beliau memerintahkan agar beristinja dengan 3 buah batu dan melarang menggunakan kotoran hewan dan tulang. Dan beliau juga melarang seorang cebok dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 309, Sunan Ibnu Majah. Kelas 11 IPA 3, alhamdulillah kita sudah selesai presentasi pada materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita tutup belajar kita hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.